Yes, mantap, alhamdulillah kejutan Persib terbaru. Hari ini 5 kabar baik dan bahagia jelang lawan Bhayangkara FC. Teja is back, Mendoza diprediksi kelelahan lawan Bhayangkara, saatnya Teja Paku Alam berpeluang tampil mengawal gawang Persib Bandung di laga pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Awas dan waspada, dua pemain Bhayangkara FC ini bakal betot perhatian bobotoh. Konsistensi Persib Bandung akan diuji. Bikin semuanya merinding, Mark Klok berangkat ke Singapura. Loh, ada apa gerangan? Yes, mantap. Selain Achmad Jufrianto, dua mantan pemain Persib ini juga kejar lisensi jadi pelatih. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap, alhamdulillah kejutan Persib terbaru. Hari ini 5 kabar baik dan bahagia jelang lawan Bhayangkara FC. Persib Bandung kini punya banyak senjata untuk mencetak gol dalam mengarungi sisa kompetisi Liga 1 2023-2024 ini. Selain David da Silva dan Ciro Alves, Stefano Beltrame kini harus diperhitungkan oleh lawan-lawan Persib. Pemain asal Italia, Stefano Beltrame itu kini sudah memberikan kontribusi nyata untuk Persib sejak direkrut pada tengah musim Liga 1 2023-2024. Walaupun adaptasinya terbilang lambat, belakangan ia berhasil membuktikan diri sebagai gelandang yang dibutuhkan Persib di bawah arahan pelatih Bojan Hodak. Beltrame menunjukkan efektivitasnya sebagai gelandang yang bisa mencetak gol. Terakhir, ia mampu menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-1 Persib dari Persikabo 9 September 2023 di pekan ke-29. Kini ia total membukukan 4 gol dari 9 laga. Mantan pemain Juventus ini mengaku dirinya kini lebih percaya diri. Ia mulai mengerti apa yang diinginkan pelatih dan bagaimana koneksinya dengan mesin gol tim David da Silva dan Ciro Alves. Tak dipungkiri mencetak gol salah satu alasan yang membuatnya semakin bisa memperlihatkan sisi permainan terbaiknya. Ya, tentu saja kepercayaan diri saya terus meningkat dan tentu mencetak gol atau bermain bagus membantu saya lebih percaya diri lagi, kata Beltrame seperti diberitakan laman resmi Liga Indonesia Baru. Saya semakin lebih baik setiap harinya dan kepercayaan diri saya terus membaik. Saya ingin menjaganya, sambungnya. Teja is back, Mendoza diprediksi kelelahan lawan Bhayangkara, saatnya Teja Paku Alam berpeluang tampil mengawal gawang Persib Bandung di laga pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 melawan Bhayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis 28/3/2024. Itu karena Kevin Rey Mendoza baru saja membela timnas Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mendoza melakoni pertandingan matchday keempat kontra Irak di Manila pada 26 Maret. Ia dijadwalkan melakukan penerbangan untuk kembali ke klub keesokan harinya. Artinya Mendoza tak mengikuti masa persiapan tim selama melawan Bhayangkara FC. Kiper pelapis Teja Paku Alam pun disiapkan pelatih penjaga gawang Persib Luizinho Passos. Passos sudah bicara perihal ini jauh-jauh hari dengan pelatih kepala Bojan Hodak bahwa Teja siap ditampilkan kembali mengawal gawang Maung Bandung. Ya, saya sudah berdiskusi mengenai situasi ini dengan Coach Bojan. Jadi bisa saja Kevin bermain dan bisa juga Teja yang bermain, kata Passos. Pelatih kiper asal Brasil ini tak khawatir meski Kevin Mendoza harus absen. Ia percaya penuh kepada Teja yang sudah berpengalaman beberapa kali tampil menjadi starter musim ini. Terakhir kali ia bermain adalah pada 4 Desember 2023 saat Persib ditahan imbang PSM Makassar 0-0. Total Teja sudah memainkan 14 pertandingan tahun ini. Ia sejatinya adalah penjaga gawang utama Persib dalam beberapa musim terakhir. Mengenai hal ini, saya tahu Kevin adalah kiper yang bagus di sini, tapi saya juga percaya penuh kepada Teja. Teja dan Kevin punya level yang sama. Jadi ketika Kevin tidak bisa main,
Teja bisa dimainkan melawan Bhayangkara, kata Pasos. Awas dan waspada, dua pemain Bhayangkara FC ini bakal betot perhatian bobotoh. Konsistensi Persib Bandung akan diuji Bhayangkara FC dalam pertandingan Pekan 30 Liga 1 musim 2023-2024 pada Kamis, 28 Maret 2024 mendatang. Situasi saat itu sama seperti sekarang, di mana Bhayangkara FC harus menghadapi Persib dalam kondisi terpuruk di papan bawah. Sementara Persib tengah dalam tren menanjak setelah sempat mengalami krisis di beberapa laga awal. Meski situasinya hampir sama persis, namun tentu ada beberapa hal yang berubah dari pertemuan Persib dan Bhayangkara FC kali ini. Secara komposisi pemain, kedua tim tentu mengalami perubahan. Persib sudah tidak lagi diperkuat oleh I Putu Gede Juni. Antara yang memilih kembali ke Bhayangkara FC dan beberapa nama lain yang dilepas pada jendela transfer paruh musim. Begitupun dengan Bhayangkara FC yang di putaran kedua melakukan sejumlah perubahan dengan menarik kembali I Putu Gede Juni Antara, lalu meminjam Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, serta memboyong ex-pemain timnas Belgia, Radja Nainggolan. Kehadiran Putu Gede yang kali ini kembali jadi musuh untuk Persib dan Radja Nainggolan dengan pengalamannya bermain di level dunia, tentu menjadi daya tarik sendiri bagi bobotoh saat Persib menjamu Bhayangkara FC pada Pekan Trimbi Liga 1 2023-2024. Bikin semuanya merinding, Mark Klok berangkat ke Singapura. Loh, ada apa gerangan? Ini faktanya. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, memutuskan untuk meninggalkan timnas Indonesia setelah laga kontra Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Klok memutuskan meninggalkan timnas Indonesia setelah mengalami cedera dan akan menjalani penyembuhan di Singapura. Hal itu disampaikan Klok lewat Instagram Stories-nya. Dengan demikian, Klok dipastikan absen membela timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam pada matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Hey semua, saya ingin memberi update kondisi saya. Saya meninggalkan timnas Indonesia hari ini untuk menjalani penyembuhan di Singapura karena cedera saya, tulis Mark Klok di stories Instagramnya, Mark Klok. Saya bermain dengan penuh rasa sakit akhir-akhir ini. Berhubung kesibukan dan jadwal padat ke depan, ini waktunya saya menyembuhkan masalah supaya kembali siap lagi bermain 100% untuk Persib. Terima kasih atas dukungannya, lanjut Mark Klok. Klok sendiri pada laga Indonesia versus Vietnam di GBK kemarin malam sebenarnya masuk dalam daftar susunan pemain DSP sebagai cadangan. Namun dia tidak dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Sebelum gabung dengan timnas Indonesia, Klok memang diketahui mengalami cedera meski selalu bermain dalam beberapa laga terakhir Persib. Pelatih Bojan Hodak menyebut anak asuhnya itu tetap bermain dengan bantuan obat pereda sakit. Klok sendiri dipastikan absen saat Persib menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung karena harus menjalani skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Yes, mantap. Selain Achmad Jufrianto, 2 mantan pemain Persib ini juga kejar lisensi jadi pelatih. Pemain bertahan Persib Bandung, Achmad Jufrianto, baru saja menuntaskan modul pertama kursus kepelatihan lisensi BAFC pada 25 Februari sampai 10 Maret 2024 lalu di Sentul, Bogor. Ia mengaku kerasan selama berada di Bogor karena berjumpa dengan beberapa rekan setimnya di tahun 2015 lalu, seperti M. Taufik dan Dias Angga Putra. Selain itu, pemain yang akrab disapa Jupe tersebut juga mendapat banyak teman baru dari beberapa tim lainnya. Dilihat dari atmosfer kepelatihan lisensi BAFC kali ini, dirasa Jupe lebih hidup karena kebanyakan peserta sudah lebih dulu terjun menangani tim. Kemarin hampir 2 minggu, yang rekan-rekan pemain itu ada Taufik, ada Dias, teman-teman mantan dari Liga 2, Liga 3, tapi hampir semua mereka rata-rata melatih di akademi atau SSB.
Pengalaman melatihnya mereka jauh lebih banyak. Kalau saya kan masih pemain aktif, tutur pemain asal Tangerang itu. Masih ada modul 2, modul satunya sudah kemarin. Kemungkinannya di Mei, modul ke-1 2 minggu, modul kedua 2 minggu juga nanti. Saya juga kurang paham sih, cuman waktu di C kita 1 modul, tambah Jupe. Mantan pemain Nguyen teriak-teriak tidak jelas, sebut lemparan maut back Timnas Indonesia Pratama Arhan hancurkan pertahanan Timnas Vietnam. Nguyen Man Dung menganalisis faktor utama kekalahan Timnas Vietnam dari Timnas Indonesia. Ex-penjaga gawang itu menuturkan lemparan ke dalam Pratama Arhan membuat sistem pertahanan The Golden Star Warriors hancur. Timnas Vietnam dikalahkan Timnas Indonesia 0-1 dalam lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan Vietnam disebabkan oleh gol tunggal yang dicatatkan Egy Maulana Fikri 52. Pemain Dewa United itu mencetak gol setelah bek lawan Min Trong Pho salah mengantisipasi datangnya bola lemparan Arhan. Kondisi ini membuat Man Dung agak geram dengan skuad asuhan Philippe Troussier. Sebab menurutnya sang pelatih sudah sering gagal mengantisipasi skema andalan Timnas Indonesia itu. Man Dung mengatakan sistem pertahanan Timnas Vietnam gagal mengantisipasi lemparan Arhan. Padahal lemparan ke dalam seharusnya tidak lebih berbahaya dari tendangan sudut. Cara itu tidak buruk sama sekali karena nyatanya lemparan ke dalam tidak seberbahaya tendangan sudut. Namun lemparan ke dalam merupakan unsur kejutan imbuhnya. Kesalahan utama pertahanan Vietnam adalah subjektivitas dan kurangnya inisiatif. Tidak ada pemimpin pertahanan yang mengarahkan siapa yang harus ditandai dan bagaimana caranya, tuduh Man Dung. Rafael Struijk menyendiri saat para pemain Timnas Indonesia rayakan kemenangan di ruang ganti, langsung jadi sorotan. Rafael Struijk menyendiri saat para pemain Timnas Indonesia rayakan kemenangan di ruang ganti. Tak pelak, hal itu langsung menjadi sorotan. Usai pertandingan, seluruh pemain merayakan kemenangan di ruang ganti. Namun, Struijk terlihat duduk sendirian di kursinya. Hal itu terlihat dalam unggahan di akun TikTok @RafaelStruijk 27. Rafael napa nangis di pojokan sih, tulis akun tersebut pada keterangan unggahan. Sontak, hal itu menjadi sorotan. Ada pula yang membeberkan fakta Struijk tidak ikut berkeliling lapangan bersama rekan-rekannya guna mengapresiasi dukungan supporter. Dia juga tidak ikut muter keliling. Kenapa ya, tulis akun @1untuksemua_. Entah apa yang terjadi pada Rafael. Namun sang pemain sudah berjuang selama 85 menit di lapangan kendati gagal mencetak gol untuk Timnas Indonesia.